Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya lanjutkan narasi dengan judul atau dengan kategori bagaimana saya memahami agama ini. Ketika ada dalil A, B, C, D dengan kedudukan masing-masing atau dengan konteks masing-masing, banyak para ustadz yang lebih cenderung menjadikan manusia itu seolah-olah pada titik ini aja, seolah dia tidak ada manusia pada titik ini, tidak menganggap bahwa manusia ada pada titik ini, tidak pula menganggap manusia ada pada titik ini, seolah-olah manusia hanya pada titik satu saja, sehingga dia paksakan mau masuk akal mau enggak, ya dalilnya ini, dalilnya A, yang B pun ya sama juga, seolah-olah seperti ini juga, memaksakan seolah-olah manusia pada titik ini sama, sehingga dia pakai dalil ini saja. Seandainya kita mau benar-benar berpikir secara adil atau rasional, maka kalau kita sejajarkan manusia tidak selalu pada di sini, tidak pula selalu di sini, tidak selalu di sini, maka sebenarnya empat ini sebenarnya sama, tapi dengan syarat lagi. Dalil ini taruhlah anggap saja pada di sini, dalil ini buat yang di sini, dalil ini buat yang di sini yang mempunyai konteks ini, dalil ini yang punya konteks ini, sehingga sama. Dan orang di sini itu nggak perlu memaksakan diri untuk menjadi di sini. Contohnya seperti sholat lah, sholat yang membaca, apakah wajib membaca Al-Fatihah tadi? Seperti yang tadi sedikit saya gambarkan, bahwa sebenarnya kalau saya melihat dalilnya itu, membaca Al-Fatihah itu adalah memang tidak diwajibkan, atau boleh tidak membaca Al-Fatihah, tapi dengan syarat dia sama sekali nggak bisa Al-Fatihah belum tahu. Karena kalau dalil yang mengatakan bahwa bacalah apa yang mudah bagimu, itu saya melihatnya konteksnya begini. Rasulullah melihat orang sholat, kemudian Rasulullah mengatakan ulangi lagi. Kemudian Rasulullah, orang itu bertanya, wahai Rasulullah, apa yang salah? Kemudian Rasul mengatakan, sholatlah, kemudian lakukan takbiratul ihram, kemudian bacalah apa yang mudah bagimu. Saya melihatnya di sini, ini orang kayaknya sholat hanya dengan sebatas gerakan, tanpa dibarengi dengan baca ini baca itu, sepertinya seperti itu, sehingga Rasul mengatakan bacalah yang mudah bagimu. Itu konteksnya seperti itu. Jadi bukan konteks orang sholat cepat atau lambat, bukan. Sepertinya di sini. Jadi apakah disalahkan orang sholat tidak membaca Al-Fatihah, sementara dia sendiri tidak bisa untuk baca Al-Fatihah, belum bisa, masih dalam tahap belajar. Dia udah dewasa tapi dalam tahap belajar, seperti orang mu'alaf bisa jadi, atau orang yang Islam secara keturunan dan dia belum tergugah dengan pemikiran, atau belum tersadarkan lah ibaratnya, sehingga dia mau nggak mau baru bangkit lalu menghadapi situasi seperti ini. Kan nggak mungkin mengisi drigen itu dengan air langsung truk penuh, ya kan nggak mungkin. Saya rasa pasti ada tahapan-tahapannya. Dia sedikit dulu drigen seperti ini, dia segini dulu baru penuh, lama-lama penuh. Nah kalau sudah penuh, dia sudah bisa baca Al-Fatihah, maka Rasulullah kan di dalam konteks yang lain mengatakan tidak ada sholat tanpa Al-Fatihah. Nah ini kalau ini merujuk kepada wajibnya seorang baca Al-Fatihah, mau dia munfarid atau berjamaah, maka baru di sini berlaku bagi dia yang sudah bisa. Jadi wajib, dari kesimpulannya wajib baca Al-Fatihah dengan syarat dia sudah bisa baca Al-Fatihah. Tidak wajib baca Al-Fatihah bagi dia yang sama sekali memang belum bisa baca Al-Fatihah. Pengertian seperti itu. Di beberapa web yang saya baca, ulama berbeda pandangan. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan sini. Ini seharusnya dibedah dulu. Sebenarnya sholat apa sih yang dimaksud? Sholat itu ada munfarid, ada berjamaah. Sebenarnya sholat apa yang dimaksud?
ataukah dia makmum, berlaku bagi makmum atau berlaku bagi imam. Jadi di sini dulu harus dipecahkan di sini. Ini makmum enggak langsung ajar-ajar aja sepertinya. Aduh. Ya, aduh. Pecah kepala saya sepertinya. Jadi tidak memporsikan, tidak benar-benar memporsikan. Jadi makanya banyak dalil nabrak sana sini karena ya ini sepertinya tidak, seolah-olah itu manusia berada di titik ini aja, itu tidak berada di sini, tidak ada di sini. Seperti itu saya melihatnya. Jadi sangat, aduh gimana ya, saya jadi pusing sendiri jadinya. Kalau kita berpandangan bahwa manusia hanya berada di titik sini saja, maka perkataan Nabi yang mengatakan bahwa wajib sholat pakai Al-Fatihah, ini otomatis orang yang belum sama sekali belum bisa baca Al-Fatihah itu gimana nasibnya mereka? Seandainya orang tidak wajib baca Al-Fatihah, padahal Rasulullah mengatakan wajib tidak ada sholat, maka ini berlaku apa? Diangkatnya pena pada 3 perkara, maksudnya 3 keadaan manusia diangkat. Artinya ini pun bisa dibenarkan via itu. Orang nggak apa-apa nggak baca Al-Fatihah ketika sholat, tapi dengan syarat dia belum bisa baca Al-Fatihah. Tapi kalau sudah bisa Al-Fatihah, maka berlakulah dalil tidak ada sholat yang tanpa Al-Fatihah. Kalau begitu kan akhirnya dalil kepakai semua. Orang tidak alergi. Ini banyak saya menemukan orang alergi dengan dalil ini. Orang alergi dengan dalil ini. Orang alergi dengan... Ini ada apa? Padahal sama-sama dalil ini. Saya tidak memakai dalil ini karena bukan konteks saya. Seharusnya seperti itu. Bagaimana mungkin konteks saya keadaan normal, saya memakai hukum yang tidak normal. Saya sebutkan lagi contohlah babi ya. Babi itu kan sebenarnya tidak melulu haram dan tidak melulu halal, kadang haram kadang halal. Ini mempunyai konteks masing-masing. Kalau kita hanya berpandangan bahwa manusia pada konteks ini saja, berarti babi boleh dimakan harusnya. Atau sebaliknya, babi haram saja cukup. Karena manusia tidak selalu pada titik ini, bisa di sini, bisa di sini, bisa. Maka inilah hukum berlaku masing-masing. Itu di situ yang saya melihatnya. Makanya banyak sekali perselisihan pada umat ini. Mereka sama-sama pegang dalil tapi ditabrak-tabrakan. Dia konteksnya begini, yang diomongin konteksnya A, dia pada konteks B, satunya konteks C. Ini kontok-kontokan ini. Dia konteksnya apa, kontok-kontokan. Dan ini terus terang dalam konteks ini seolah-olah manusia pada titik saya temukan dalam tubuh Aswaja. Karena saya sudah benar-benar mengkonfirmasi seorang Titin Hamidah. Ini debat teraswa. Saya nggak tahu orangnya seperti apa karena itu via komentar YouTube saya bertanya. Ketika dia mengatakan seandainya engkau merujuk kepada sunnah Rasulullah itu pernah mengikat batu di perut beliau, kenapa kau tidak melakukan? Terus terang saya tercengang dengan pertanyaan seperti itu. Ini orang apa dasar dia untuk bertanya seperti itu? Kemudian saya tanya balik, kamu tahu nggak konteksnya ketika Rasulullah mengikat batu kala itu? Kemudian dari situ saya berpikiran, jangan-jangan dia tidak memperhatikan konteks atau keadaan zaman atau keadaan situasi, dia tidak memperhatikan itu. Sehingga saya ketika membahas masalah tahlilan, saya bertanya, apakah kau menganggap sama zaman sekarang dengan zaman kala itu, di mana para wali itu kan menemui umat Nusantara ini sama sekali belum tahu agama, masih nol tentang agama, bahkan ya namanya belum kenal gimana sih ya. Apakah kau menyamakan kala itu dengan zaman sekarang? Sama aja kata dia. Nah ini makanya berbeda cara memahami tahlilan ini antara Wahabi dengan Aswaja. Sama nih, tahlilan sama, tapi cara memahami yang berbeda. Wahabi memandang dari sudut perspektif zaman, sehingga kalau dipandang dari sudut perspektif wali atau ulama zaman dulu ini benar melakukan hal itu karena ada situasi yang mempengaruhi, ada faktor. Ini si Aswaja tidak memahaminya dari segi itu, sehingga kalau dirunut dari segi perspektif sejarah yang ada,
wali itu menjadikan tahlilan sebagai sarana. Sarana apa? Mengenalkan agama ini kepada umat Nusantara. Lah ini si Aswaja malah memahami ini sebagai ibadah yang sifatnya relevan, bisa dilakukan sepanjang jalan, padahal ini sarana. Sifat sarana itu semua sementara. Sarana itu sifatnya sementara. Contohnya mobil. Mobil itu sarana. Sarana ke apa? Menuju kepada sesuatu. Contohnya pasar. Ketika orang nyampe pasar, apakah dia masih tetap di dalam mobil? Kan enggak, dia langsung ke pasar mau belanja kemana apa. Dia tinggalkan mobil ini. Karena sarana, sifat sarana itu seperti itu. Maka ketika sudah kenal dengan agama ini, harusnya tahlilan ini yang semula dijadikan sarana, ya sudah lepas. Seperti orang membaca Al-Quran itu pakai sarana Iqra. Iqra adalah sarana untuk mempermudah baca Al-Quran. Ketika orang sudah sampai kepada bisa membaca Al-Quran, maka ini udah otomatis. Seperti mobil tadi, dia otomatis akan meninggalkan mobil menuju ke pasar. Kecuali dia mau balik lagi, maka dia pakai mobil lagi, ke rumah lagi. Nah ini, orang baca Iqra ini, kalau dia sudah bisa baca Al-Quran, dia otomatis meninggalkan Iqra tanpa disuruh. Kecuali dia mau goblok lagi, balik lagi ke Iqra. Gitu, sifat saran seperti itu. Jangankan seperti sholat saya katakan sarana. Pasti ada yang mana mungkin sholat sarana apa. Nah, kalau orang berpikiran cetek langsung tapi kalau orang berpikiran yang luas lebar, dia bisa jadi sholat itu sarana apa dulu, tapi kan begitu dia cara berpikirnya. Sholat betul sarana apa? Sarana menuju surga. Kalau orang sudah ke surga, itu udah otomatis sholat tertinggalkan. Dan syarat sholat tertinggalkan ini adalah satu, mati. Udah ke surga, ya sudah. Mau ke neraka, ya udah nggak kepake lagi nih. Sholat ini udah lepas. Karena sifatnya sarana, semua sarana. Itu loh, kalau memandang sarana seperti ini. Dan dalam konteks ini ternyata Aswaja dalam memandang tahlilan dan memandang Iqra juga, baca Iqra. Saya pernah bertanya kepada akun Manhaj Salaf, Pak Ustadz Mansur pun membenarkan. Apakah orang yang sudah bisa membaca secara tartil membaca Al-Quran, dia tiba-tiba bangun tengah malam membaca Iqra, apakah bisa dibenarkan seperti itu? Kata dia, ya kalau namanya memurojaah atau mengecek terbitan, ya mana mungkin orang mengecek terbitan tiba-tiba bangun tengah malam, saya cek terbitan. Ya mana mungkin orang seperti itu. Yang saya maksudkan adalah membaca dalam konteks seperti membaca Al-Quran, apakah dibenarkan? Ternyata tetap saja dibenarkan. Apa kata beliau? Yang afdol adalah ini. Kalau mau baca Iqra juga nggak apa-apa. Ini orang bermasalah seperti ini. Orang kalau seperti Ustadz baca Iqra, coba tak bangun tengah malam jam 1 atau setelah pas sholat, tiba-tiba di khalayak umum atau tempat umum dia baca ini, ya pasti orang sekelilingnya tuh bengong semua, udah pasti. Kecuali Pak Mansur ya, Pak Mansur mungkin nggak bengong, nggak Pak Mansur. Kalau orang masih dalam keadaan yang normal waras, saya bilang, ketika ada seorang ustadz terlebih-lebih dia udah membaca Al-Quran secara tartil, makhrajul hurufnya udah benar-benar pas, kemudian dia baca Iqra tetap dibenarkan. Aduh, nggak bisa lagi saya ngobrol dengan orang-orang seperti ini. Ya maaf Pak Mansur ya, maaf sekali. Saya nggak bisa lagi untuk ngobrol dengan sampean itu, sepertinya nggak bisa, karena sepertinya ada yang benar-benar dipaksakan untuk benar gitu. Saya melihatnya seperti itu, nyata tetap dipaksakan. Nggak tahu lah apa yang mempengaruhi sampean. Ya, seperti itu. Jadi saya melihatnya seperti itu. Jadi ketika ada nampak sesuatu yang secara dohir itu berlawanan antara A dengan B, kita lihat dulu apa sebenarnya sih yang terjadi. Jangan-jangan miskomunikasi, jangan-jangan konteksnya yang berbeda. Itu dulu yang kita. Nah, ini kenapa saya melakukan seperti ini? Karena saya berpedoman pada Quran An-Nisa ayat 82 tadi. Seandainya agama Islam ini memang di situ mengatakan Al-Quran, seandainya Al-Quran ini bukan datang dari Allah, niscaya kalian akan mendapatkan khilaf yang banyak, pertentangan yang banyak di situ. Nah, setelah saya memahami dengan cara seperti ini, semua ada koridornya masing-masing. Jalur kereta ya jalur kereta, jalur mobil ya mobil, sepeda ya sepeda.
Nah, di sini saya melihatnya sama sekali tidak ada pertentangan. Artinya, kesimpulannya adalah tidak mungkin dalam satu situasi dan kondisi yang sama. Ini konsepnya. Ketemunya di sini kesimpulan. Tidak mungkin dalam satu situasi serta kondisi yang sama dipayungi oleh dua atau lebih payung hukum. Berlawanan. Nah, ini konsepnya. Tidak mungkin dalam satu situasi serta kondisi yang sama atau zaman yang sama dipayungi oleh dua atau lebih payung hukum yang berlawanan. Tidak mungkin. Karena kalau diterapkan konsep hukum yang berlawanan dalam satu situasi, ada dua payung hukum yang berlawanan, ini otomatis berantem sama ini. Itu udah otomatis. Walaupun nggak berantem, sampai kapan sih? Ya tinggal tunggu waktu aja. Ini udah pasti berantem. Tinggal tunggu waktu saja. Kalau masih sama-sama kuat, namanya masih sama-sama kuat, oke lah. Tinggal nanti kalau ketika ada kalanya dilemah, ini pasti dihajar ini. Udah otomatis. Seperti sekarang zaman di Arab Saudi, karena Wahabi yang lebih kuat, dihajarlah yang aswaja. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang dianggap menyimpang, maka dihajar. Di Indonesia, Wahabi karena lemah, sering dibubarkan kajiannya oleh ya aswaja. Karena apa? Aswaja di negara ini masih kuat ya. Coba ketika sama-sama kuat, berantem orang ini, yakin saya. Singa jantan sama singa jantan, coba ditaruh dalam kurungan yang sama, berantem dia. Tunggu saja. Mau mungkin hari ini nggak berantem, besok lihat. Besok nggak berantem, besoknya lagi lihat. Pasti ada kalanya mereka berantem, apalagi sama-sama kuat. Apalagi nggak dikasih makan. Siapa yang lapar? Cuma tinggal tunggu saja siapa yang kalau memandang seperti itu. Jadi ketika satu situasi dan kondisi yang sama, tapi kalau konteksnya berbeda-beda, ini kuat. Ini taruh sini, ini aman. Karena ada pemisah dinding. Nah, baru aman dia. Makanya Ya'juj Ma'juj saya melihatnya seperti ini. Ya'juj Ma'juj adalah perusak. Kemudian yang lain orang-orang yang biasa-biasa aja. Ini ada dinding pembatasnya. Kalau ini campur, wah, karena kuat ini, habis ini yang ini. Itu otomatis ini. Karena Ya'juj Ma'juj ini memang perusak ya. Makanya saya melihat juga di masyarakat kita, karena orang baik dan orang buruk itu nyampur ya, makanya ya ada aja setiap hari itu sesuatu yang apa ya, ada aja satu kasus gitu. Karena apa? Di sini ternyata coba kalau seperti ini dibuat dinding, set ini orang buruk pisah di pulau tertentu, orang baik di pulau tertentu. Yang di sini pasti damai nih, orang-orang baik semua sih soalnya. Yang di sini nih kacau, makin kacau di sini karena orang jahat semua. Pasti seperti itu. Makanya surga buat orang-orang baik, neraka nah nih ketahuan juga di sini. Ada kotak lagi, surga buat orang-orang ini, neraka buat orang ini. Seperti ini kalau mau ngakur seperti ini, kalau benar-benar mau ngakur. Nah, karena keadaan kita yang memang masih bercampur, ya mau nggak mau ya kita harus terima keadaan seperti ini. Nah, dari sini jadi dari kesimpulan saya ini, maka mau nggak mau dalam satu situasi dan kondisi yang sama, kita tidak bisa dipayungi oleh dua payung hukum yang berlawanan. Kalau kita disuruh bersatu, tapi kalau kita disuruh berpecah belah, sini sudah benar. Islam punya 4 hukum, A, B, C, D. Nah ini baru ini kajiannya seperti ini, yang ini tersinggung saya. Kemudian ini ngadakan kajian ini, yang ini tersinggung saya. Karena apa? Walaupun dipaksakan mereka dengan pedoman saling menghargai, tetap nggak bisa. Karena apa? Dia satu tubuh masalahnya.
Satu tubuh itu nggak bisa. Hanya kaki doang yang sakit itu nggak bisa. Semua merasakan. Yang satu tubuh. Beda kalau namanya Islam, Kristen. Islam berkata ini kafir. Lah Kristen nama-namanya aja. Bagi itu bodo amat lo mau bilang kafir. Tapi pada kenyataan memang secara ilmu mereka tetap gontok-gontokan secara ilmu. Tapi secara bermasyarakat ya aman-aman saja, tetap salaman mereka. Apalagi yang ini saja, ini berpotensi loh, yang ini saja yang jelas-jelas mereka berada di rumah masing-masing saja masih bersinggungan ya, apalagi ini dalam satu rumah. Tolonglah dipikirkan ke sana. Islam Kristen yang jelas-jelas beda rumah saja, hanya bertetangga, mereka aja masih saling tersinggung. Nah, apalagi ini satu rumah. Lu bang duduk di depan saya, kemudian saya bilang begini, lah lu denger ini ya. Jadi tolonglah buat kalian, wahai para ustadz, kenapa sih kalian cenderung duduk masing-masing, tidak merangkul secara bersama? Kalian kan di dalam satu rumah ini. Kenapa sih kalian lebih cenderung membuat kajian sendiri-sendiri? Kalian mengadakan basul masail sendiri, kalian mengadakan apa sih kalau di Muhammadiyah namanya tuh apa sih, majelis tarjih sendiri. Kenapa sih begitu sih? Kalian pakai metode sendiri. Lah emang Islam ini nggak punya metode sehingga kalian melahirkan metode sendiri-sendiri. Artinya di sini kalian mempelajari agama Islam sesuai dengan kemauan kalian sendiri-sendiri. Siapa di sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.